condong ke life and balance. Cici pernah dengar nggak? Ya. Jadi life and balance itu mereka lebih ke lihat apa yang gua kerjain hari ini. Ya. Harus balance untuk apa yang aku terima. Juga mengantarkan juga ada istilah, ini dari China lah istilahnya kan. Aha. Yang laying flat, tang ping. Tang ping artinya berbaring flat Oh gitu. iya, Dengar, saya kan? pernah dengar nih. Ini kalau nggak salah FOMO ini, yaitu JOMO. JOMO itu joy of missing out. Nah ini terbalik gitu kan. Yang satu kan takut ketinggalan. Yang satu justru happy kalau aku. Pasti. Ya. Jadi ketika otak kita malas berpikir sih. Kita apa-apa kan udahlah instannya. Padahal untuk hal yang mudah sekali. Suka, ini genjet-genjet nih, perlu dengar ya. Benar atau salah, silakan tulis di kolom komentar ya. Ya, betul. Mereka lebih ke condong ke life and balance. Cici pernah dengar nggak? Ya. Jadi life and balance itu mereka lebih ke lihat apa yang gua kerjain hari ini. Ya. Harus balance untuk apa yang aku terima. Oke, hitung-hitungan gitu. Yes. Jadi contoh nih, aku kerja dari 9 to 5 nih. Oke, 9 to 5. 5 to 9 itu apa? Jadi jadi dia pagi sampai sore 9 ke 5 kerja. 5 dari 5 sampai ke jam 9 pagi malam besok. dia ngapain aja? Oh, 9 malam. Iya, dia ngapain aja. Jadi dia harus balance. Kalau dia merasa nggak balance itu, ya dia perlu yang namanya refreshing. Iya, refreshing. Perlu yang namanya shopping, jalan-jalan. Ya, itu yang saya jumpai. Jadi mereka kalau dulu mungkin di zaman gua mungkin nggak ada aja, atau zaman Cici mungkin kita enggak workaholic ya, lebih ke workaholic. Iya, pokoknya bukan work smart sih. Sebenarnya work smart kan bagus ya. Kita lebih ke work hard gitu. Kombinasi yang sebenarnya bagus kalau menurut saya. Kombinasi ya. Tapi kalau mereka lebih ke life and balance. Ya. Jadi mereka merasa apa yang dia buat hari ini dan apa yang akan dia lakukan untuk merilekskan apa yang dia kerjakan hari ini. Energinya yang udah terkuras itu udah terkuras, harus balik lagi. Cara ngebaliknya itu beragam ya Cia. Mungkin ada yang harus nge-mall, kafe, atau ada yang olahraga lah, yang positif juga ada yang olahraga. Banyak sih. Ada yang mungkin dia mengerjakan yang passion dia, yang di luar pekerjaan dia, bisa juga. Itu yang positif lah. Nah ini juga mengantarkan juga ada istilah, ini dari China lah istilahnya kan, yang laying flat, tang ping. Tang ping artinya berbaring flat. Oh iya, saya pernah dengar nih. Ini kalau nggak salah akhir-akhir ini ada naik sih di TikTok sih tentang red flag ini ya. Red flag ya. Laying flat. Lying flat. Ya. In China. Menurut saya itu karena Gen Z ini dia ada titik di mana dia merasa balik lagi life and balance. Dia merasa hidupnya nih kenapa sih saya harus bekerja keras terus? Kenapa sih saya harus bekerja terus? Dan mereka lebih ke melihat instant money. Mereka merasa itu bahwasanya kesuksesan itu seperti membalikkan sebuah telapak tangan. Padahal yang kita rasakan itu orang tua kita atau gen baby boomers atau gen milenial itu untuk sukses itu perlu bekerja keras dan perlu struggle. Kalau nggak salah Herbert ada share ke saya yang Deddy Corbuzier. Oh iya benar-benar. Nah, itu menarik itu. Yang kemarin pernah Deddy Corbuzier mengatakan, aku lupa dia entah dengan Deddy siapa Corbuzier gitu ya. Podcast dengan siapa, saya lupa. Tapi saya dapat poinnya. Bapaknya ini kalau tidak salah ya, saya minta maaf kalau saya salah. Bapaknya Deddy Corbuzier itu seorang supir mikrolet. Awalnya itu kakeknya kuli. Oh iya benar-benar. Kuli dulu. Kakeknya kuli. Ayahnya itu supir mikrolet. Baru Deddy Corbuzier sukses lah sekarang. Sukses, dia bisa beli Ferrari. Ya betul. Dia bisa beli Ferrari. Baru dia juga mengatakan anaknya. Dan saya yakin Aska. Saya yakin Aska bisa membeli Mercedes-Benz. Mercedes masih di bawah Ferrari ya, harusnya ya. Di bawah. Okay. Di bawah Ferrari, Mercedes-Benz. And then bagaimana dengan cucunya? Cucu saya.
apakah cucu saya bisa kembali lagi menjadi supir mikrolet? Gitu. Ya. Bisa. Karena ada di mana titik-titik tertentu itu Gen Z itu merasa, oh ayah saya kan punya duit nih, apalagi saya pewaris saya mungkin old money ya Ci ya. Ya. Di cuplikan itu si Deddy Corbuzier waktu dia ngomong Aska bisa beli Mercedes, dia ada selip. Saya yakin dia bisa karena dia ada saya. Yes. Dia ada ngomong itu kan. Yeah. Jadi bukan fokus Askanya yang beli, tapi ada backupnya gitu. Ada backupnya. Dia ada ngomong seperti itu. Ada backupnya. Jadi lebih ke itu sih Ci. Jadi ketika seseorang merasa di zona nyaman, dia tidak mau melompat, dia akan terus di lying flat itu. Dia merasa saya enjoy kok. Gitu-gitu aja. Ya, saya per bulan saya dikasih kok sama bokap, sama nyokap. Ada kok, ada uang kok, ada backup kan. Kenapa saya harus bekerja keras seperti mereka? Jadi banyak pemikiran itu yang mendorong Gen Z itu untuk seperti itu. Tapi saya lebih melihatnya itu negatif ya Cia. Karena ketika banyak yang bermalas-malasan yang seperti itu. Karena hidup tanpa struggle itu. Ya, itu yang dibilang Deddy ya. Benar, hidup tanpa struggle itu ya suatu saat akan. Dia bahasanya kan life needs struggle kan. Yes. Itu yang membuat kita tumbuh sebenarnya. Nah, membuat kita tumbuh. Jadi kalau kita nggak ada struggle, nggak ada passion, nggak ada apa, ya kita bakalan seperti kawan-kawan kita yang lain. Dan yang laying flat tadi itu, dia kadang bisa mengantarkan ke, atau laying flat dalam arti tidak melakukan apa-apa, apatis ya. Atau dia justru enjoying life fully gitu kan. Itu nanti mengantarkannya ke YOLO. Istilah YOLO. Oh iya. Sebelum YOLO saya pernah dengar nih, ada FOMO. Fear of missing out ya. Yes. Takut ketinggalan. FOMO, ya. FOMO, YOLO. Ini yang populer kan. Populer. Sebenarnya kan FOMO itu kan tadi fear of missing out. Dia punya lawan FOMO ini, yaitu JOMO. JOMO itu joy of missing out. Nah ini terbalik gitu kan. Yang satu kan takut ketinggalan. Yang satu justru happy kalau aku ketinggalan. Nah, ada pandangan Herbert tentang si ini FOMO sama si JOMO ini. Kalau FOMO itu menurut saya itu suatu negatif aja ya. Artinya aku nggak mendeskripsikan FOMO itu tidak baik, tapi kita harus bisa melihat dari aspek dari dua sisi yang berbeda. Kita bisa lihat dia di hitam atau di putih. Kalau pribadi, kalau Herbert pribadi? Kalau pribadi saya melihatnya itu tetap kita harus bijak ya Cia. Karena memang contoh nih FOMO itu kan kita merasa kurang update, kita minder. Jadi apa yang ngetrend kita harus ikut. Ketika Gen Z atau kita bilang Gen milenial berusaha mengikuti tren apapun itu dia ikut. Contoh nih iPhone 17 Pro baru keluar nih. Dia padahal dia masih menggunakan iPhone 15. Kan masih bisa nih. Sebenarnya masih bisa. Tapi karena FOMO, kawan-kawan kerja dia memaksa dia mengganti handphone dia. Itu FOMO Ci. Itu FOMO dalam sisi yang tidak baik. Ya. Sisi yang positifnya, contoh nih. Contoh nih saya ya Ci ya. Misalnya ketika saya nge-shoot atau nge-video, saya membawa kamera yang bagus atau membawa handphone yang bagus. Itu sebenarnya saya lagi meningkatkan kualitas diri saya. Ya. Tren nih, ini lagi ngetren nih. Kamera video kita bilang kamera mirrorless nih, kamera Sony lagi ngetren nih. Jadi saya ganti. Mungkin harganya sekitar 28 jutaan. Itu bukan FOMO Ci, tapi itu lebih ke saya mengupgrade diri untuk investasi ya. Iya benar, untuk investasi. Meningkatkan kualitas hasil karyanya. Jadi klien kan lebih percaya Ci. Itu gitu, FOMO Ci. Dalam arti yang positif. Karena dia produktif ya. Pakai produktif. Yang negatif tuh mereka konsumtif benar Ci. Itu yang mengarahkan kita ke boros Ci. Boros Ci. Jadi sebenarnya di Gen Z ini ya Ci ya. Saya pribadi, kalau saya, ini contoh ya Ci ya. Kalau Cici lagi keluar nih, Cici ketinggalan dompet sama handphone.
Misalnya handphone Cici ketinggalan nih, Cici balik nggak, Ci? Kalau kabut. Kalau kamu tanya saya tidak balik. Tidak balik. Tidak balik. Bener, Ci. Tapi kalau dompetnya tinggal, Ci, Cici balik kan? Balik. Balik, bener, Ci. Kalau untuk Gen Z, enggak, Ci. Balikan. Yang di dompet kalau ketinggalan enggak apa-apa, Ci. Tapi kalau handphone ketinggalan, Ci, balik, Ci. Tapi memang ditunjang juga satu sisi, karena dengan handphone kita bisa QRIS. Kalau ada perlu bayar apa-apa, itu Ci. bisa gitu. Bener, Ci. Tapi kan dompet cash bisa nggak, Ci? Bisa. Bisa kan? Tetapi kenapa dia nggak bisa meninggalkan? Karena adanya media sosial, Ci. Ya. Menurut saya media sosial seperti media dari China sana, seperti TikTok atau yang lain itu, menurut saya itu negatif ya, Ci. Ada sisi negatifnya. Ada sisi. Kalau saya pribadi, saya memang seorang content creator. Saya juga bergelut di bisnis namanya video-video, update, FOMO, apa yang ngetrend sekarang, apa yang ngetrend sana. Saya kan harus tahu agar saya bisa sampaikan ke klien saya. Betul. Tapi saya tetap mengatur yang namanya batasan, Ci. Jadi saya ada atur waktu saya, itu saya 1 jam contoh untuk TikTok, 1 jam untuk Instagram. Dan disiplin. Yes. And then habis itu saya akan slow respon. Jadi kalau saya slow respon dari sosial media, dari TikTok atau dari Instagram, itu memang prinsip saya. Prinsip saya, memang saya ada mengatur jadwal. Jadi saya memberikan batasan-batasan. Kalau enggak bablas ya? Kalau enggak, makanya saya bilang, karena ini termasuk kelemahan ya, Ci, untuk Gen Z ya, Ci. Dengan informasi yang sangat banyak, itu kita kan diterpa terus nih. Dari TikTok, dari Instagram, kita scroll, itu scroll tanpa kita sadari itu kita memakan waktu 2-3 jam, Ci. Iya. Dan berakhir enggak dapat apa-apa, Ci. Enggak dapat apa-apa, Ci. Kita lihat di TikTok, mereka joget-joget, apa-apa. Itu saya melihatnya itu kurang bermanfaat sih, Ci. Berarti kan, waktu Herbert punya pikiran seperti ini, Herbert sedang menjalankan si JOMO, Joy of Missing Out. Kebalikan dari FOMO tadi itu. Benar. Maka tadi saya bilang FOMO itu kita harus bijak ya, Ci, ya. Jadi saya nggak pernah mengatakan FOMO itu tidak baik, tetapi baik Gen Z, Gen Y atau Gen X, kita harus bijak dalam media sosial, dalam menggunakan smartphone. Ya. Karena banyak beberapa ya, seperti kalau kita ke kafe sekarang, kita bilang, saya contoh lah, papa mama saya ya. Kalau kadang kita ngumpul nih, mereka juga udah main handphone. Betul. Lebih jarang kita ngobrol. Semua. Nanti sampai makanan datang, ada yang sambil gini lagi kan? Iya, benar-benar. Jadi itu adalah suatu hal yang kita tidak bisa kontrol. Semua taruh ke samping. Iya. Kita ngobrol, itu baru JOMO kan? Iya, benar. Itu adalah, nggak semua hal kita bisa kontrol. Tetapi kita juga harus mengikuti zaman, perkembangan zaman. Apa yang berkembang kita harus mengikuti. Kalau kita skeptis, kita tidak mengikuti zaman, itu kita akan tergerus, akan tersingkir oleh dunia ini. Namun ketika kita mengikuti zaman, kita juga harus ada batasan. Disiplin, kuncinya disiplin. Iya, benar, Ci. Karena ketika kita tidak ada batasan, itu yang membuat, makanya Cici pernah dengar nggak, Gen Z itu dibilang itu generasi yang malas, sih. Kenapa? Karena segala sesuatu bersifat cepat. Instan. Cepat dan instan. Jadi mereka malas. Contoh nih, Ci. Ini kawan saya, ini dia dosen nih. Jadi saya kan tipenya extrovert ya, Ci, ya. Jadi saya sering bertanya, sering mengevaluasi baik di dalam diri sendiri maupun di lingkungan. Saya tanya nih kepada dosen. Kebetulan dosen ini kawan baik saya, Ci, ya. Senior saya. Dia mengatakan ChatGPT itu atau DeepSeek itu, yang AI itu membawa dampak buruk untuk murid-muridnya. Kenapa? Karena dia mengatakan ketika saya kasih soal ujian, soal tugas, bilanglah yang di rumah. Untuk pekerjaan rumah ya, PR ya. Kalau dulu kita sekolah PR ya. Iya, istilahnya PR. Pekerjaan rumah ya kan. Mereka semua rata-rata cari dari ChatGPT. Ya, nggak mikir. Mereka jadi malas, Ci. Iya. Jadi ketika otak kita malas berpikir, Ci. Kita apa-apa kan udahlah instannya.
Padahal untuk hal yang mudah sekalipun, kita udahlah ChatGPT, Google. Malas berpikir sih. Betul. Itu menurut saya negatif ya sih. Kalau ada waktu, boleh dengar di Diary of CEO. Itu mereka ada beberapa video yang khusus membahas tentang bahayanya AI. Bahkan salah satunya itu adalah apa istilahnya ya? Tuhannya AI. Godfather-nya AI. Godfather. Memang sama seperti, kalau sederhananya kan sama seperti pisau ya. Kamu pakai untuk baik atau untuk buruk, sama dengan AI juga. Nggak bisa kita katakan AI ini buruk semua, enggak. Banyak membantu. Tapi masalahnya kan, pernah nggak lihat quote yang mereka buat, harusnya kita menciptakan AI yang mengerjakan tugas laundry kita, dishwasher kita, dan kemudian mereka kerjakan tugas itu, kita kerjakan misalnya writing, create something. Bukan sebaliknya, si AI kerjakan create-nya, kita yang lagi nyuci piring, lagi laundry. Benar. Nah, jadi nggak bisa kita katakan itu buruk semua, enggak ya. Kitanya, cara pakai kita ini sebenarnya. Nah, maybe tadi kita ngomong dengan Gen Z, kalau kita simpulkan tadi yang FOMO. Kalau dari Herbert sendiri, FOMO itu buruk ketika dia sifatnya konsumtif. Yes. Dia baik pada saat sebenarnya kita terpacu untuk melakukan lebih meningkatkan kualitas seperti kamera tadi itu ya. Bagaimana pendapat Herbert tentang YOLO? You only live once ya, kalau nggak salah ya. YOLO. YOLO menurut saya itu lebih cocok ke saya sih YOLO sih. Karena coba. Gini loh Ci, kita membeli sesuatu itu saya lebih lihat ke fungsinya dan kualitas. Ya. Saya kalau untuk mengatakan untuk ikuti tren, saya agak skeptis. Kenapa? Karena ketika teknologi ini masih oke, masih bagus, kenapa kita harus upgrade? Benar nggak? Kecuali teknologi ini sudah tidak bisa digunakan, baru kita memerlukan upgrade. Ini lebih cocok ke JOMO, Joy of Missing Out tadi. Mungkin maybe gini ya, kalau YOLO dia you only live once, selama ini agak dikaitkan dengan yang agak negatif sih. Kayak misalnya, seperti apa sih? Misalnya Herbert lagi dapat proyek yang besar, dapat maksudnya secara dana besar lah gitu kan, happy lah kan. Terus ini kan saya capek-capek kerjain, misalnya konten kreator yang agak besar lah gitu, dapat proyeknya kan. Terus dapat penghasilan yang gede, kemudian Herbert langsung kan you only live once kan, aku beli tiket aku ke Paris lah. Hajar duitnya itu semua misalnya. Karena kenapa pendapatnya lo kan saya capek-capek. Kan kita hidupnya hanya sekali. Nah, atau misalnya cowok kan kadang suka koleksi misalnya jam tangan yang mahal-mahal kan, dapat proyek besar, beli 1 jam tangan aja misalnya 100 juta. Di Herbert merasa itu worth it karena you only live once loh. Ya, kenapa enggak misalnya? Contoh ya. Pernah dengar dan saya juga pernah melakukan ya seperti Cici bilang. Saya pernah. Kadang itu lebih ke achievement untuk diri sendiri Ci. Tetapi tetap dalam bentuk, saya nggak mengatakan itu tidak baik. Itu juga baik, itu juga semua ada posisinya, baik atau buruk, tergantung kita sih Ci. Tergantung kita. And then ketika kita terlalu banyak memberikan achievement untuk diri kita sendiri, reward ya gitu ya, hadiah. Iya benar, reward. Itu akan terjadi konsumtif, pemborosan. Kita beli sesuatu hal yang nggak penting. Contoh nih, kayak Cici bilang, kita dapat proyek nih, proyek besar menang gitu tender kan. nih, dapat kita bilang keuntungan yang kita bilang lumayan signifikan. Terus dia beli tiket nih, sama kawan-kawannya nih ke Bali nih, jalan-jalan, spend money di sana. Saya lebih berpikirnya, kenapa nggak diinvestasikan? Lagi gitu ya? Iya, diinvestasikan. Artinya kita mengkompon uang kita. Melipatkan ya? Melipatkan. Tapi sebenarnya kan sisi lain juga, ya kan udah capek ngerjain, kenapa nggak kasih hadiah juga ke diri sendiri gitu? Inilah salah satu kata-kata saya untuk podcast hari ini. Gen Z wajib dengar sih, yaitu tunda dulu kesenanganmu sebentar, tetap kita bekerja dan kita tetap melakukan investasi, kompon uang kita, karena di 2030 kita nggak tahu
perkembangan AI akan seperti apa, perkembangan teknologi akan seperti apa. Ketika kita mengikuti tren, mengikuti FOMO, kita akan jatuh. Sebenarnya tuh Cici, ini pandangan saya pernah berpikir, sebab kita ini seperti di penjara. Ya. Kenapa kita seperti di penjara? Ketika kita buka media sosial, kita dikatakan, oh inflasi tidak naik nih. Inflasi cuma 7%. Inflasi tidak naik. Tapi pernah nggak Cici melihat ketika Cici mau belanja nih, harga barang naik kan Cici? Ya. Harga barang naik. Tapi ketika kita buka media sosial, buka TV atau apa kan, mengatakan tidak naik. Oh inflasi tidak naik. Pada prakteknya naik. Dan gaji kita itu juga tidak naik. Bilanglah gaji kita naik, UMR kita naik, tapi nggak sebanding. Iya, kita nggak bisa mengejar inflasi. Ya, betul. Jadi kita harus mencari alternatif lain dengan berinvestasi. Ya. Dan menurut saya tuh setiap orang yang harus sukses itu harus punya mentor ya Ci ya. Mentor. Seperti kalau saya pribadi, saya lebih ke mentornya ke Warren Buffett ya Ci ya. Karena dia lebih ke investasi. Jadi buat genji, kita nggak apa-apa, kita hidup susah dulu, kita berjuang. Tetapi dari hasil gaji kita, hasil pendapatan kita bisa investasikan sedikit ke misalnya kripto. Sekarang lagi nge-trade kripto ya. Ke kripto atau ke saham atau ke emas. Jadi kita menunda kesenangan kita demi keberlanjutan besok-besoknya gitu. Besok-besoknya. Karena kita nggak tahu nih, AI berkembang sangat cepat, teknologi berkembang sangat pesat. Ketika kita tidak bisa mengikuti ini, Cici pernah dengar nggak? AI bakalan menggantikan pekerjaan manusia. Wah itu banyak. Ngeri kalau mendengar itu semua. Benar ya Ci ya? Pernah ya Ci ya? Baru banyak orang mengatakan cari kerja susah nih. Cari kerja susah. Kenapa gitu Ci? Karena Simply, let's talk.